Bagi yang sudah gabung, silakan Bapak Ibu maupun Pak, silakan.
Baik, untuk peserta, suara saya sudah dengar, para peserta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi yang beragama non-muslim. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya menyapa selamat bergabung Pak Rival Dwi Sentosa selaku pemateri atau penilai dan seluruh peserta baik guru pembimbing maupun dari peserta. Untuk pada pagi hari ini acara Zoom meeting kita adalah tentang penilaian KKSI AI yang mana nanti penjabaran penilaian secara detailnya akan disampaikan Bapak Rival. Namun sebelum Pak Rival menyampaikan kriteria penilaiannya seperti apa, kami selaku pengampu KKSI mohon maaf untuk undangan kami secara mendadak dan kami mohon maaf untuk hari ini kita benar-benar kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin tanya jawab tentang penilaian yang mana pada kesempatan hari ini perlu saya sampaikan bahwasannya untuk tagline atau jadwalnya ada perubahan dari pusat yang mana pada akhir November ini harus sudah selesai. Oleh karena itu perlu kita adakan Zoom meeting ini meskipun sifatnya mendadak. Bagi yang pesertanya atau Bapak Ibu guru yang lain belum bisa bergabung, nanti bisa mengikuti dari kanal YouTube kami yang akan kami share setelah acara. Mungkin itu pembukaan dari saya selaku pengampu. Untuk Pak Rival, apa sudah bisa dengar suara kami, Pak Rival? Ya, halo Pak, sudah jelas. Ya. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, biar nanti waktu kita bisa maksimal, saya persilakan Bapak Rival untuk menyampaikan terkait tentang penilaian KKSI AI ini. Pada waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Rival. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan adik-adik SMK semuanya ya. Untuk mempersingkat waktu ya, saya langsung share aja untuk detail poin penilaiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik juga mohon diperhatikan untuk poin-poinnya. Nanti ini semua yang akan kita gunakan untuk penilaian dari tugas akhir atau proyek-proyek yang sudah dibangun oleh adik-adik semua ya. Oke, ini ntar kita tanya jawab banyaknya. Jadi kalau ada penilaian-penilaian yang masih kurang jelas itu bisa langsung ditanyakan di sesi hari ini ya. Oke, yang pertama. Poin pertama itu adalah keaktifan. Nah, ini nanti dari panitia yang akan detail memasukkan untuk nilai poin ini, tapi bobotnya juga tidak terlalu besar. Jadi kurang lebih 5% atau sesuai dengan nanti ya proyek akhirnya bisa bantuan. Atau untuk poin kedua itu lebih
penilaian untuk konsep ya. Itu bobotnya 25%. Jadi detailnya yang pertama adalah pemahaman siswa terhadap materi dari AI ini sendiri, artificial intelligence yang sudah kita sampaikan dari materi 1 sampai terakhir. Seberapa besar pemahaman siswa tersebut. Nah, ini dinilai dari nanti proyeknya atau video demo yang dikirim ya. Dari situ kita lihat. Lalu poin kedua, kesesuaian judul proyek dengan tema yang kita laksanakan sekarang ya. Tema sekarang kan kita tentang kesehatan ya atau COVID-19. Itu seberapa relate ya judul proyek tersebut dengan tema yang diberikan. Lalu poin ketiganya adalah di konsep itu apakah hipotesis dari adik-adik siswa-siswi tersebut dalam menentukan tools atau metode itu sesuai dengan judul yang dibuat gitu. Misalnya contoh membangun sistem pendeteksi pakai masker atau enggak gitu. Nah dari situ kan harusnya hipotesisnya untuk metode yang digunakan misalnya ini menggunakan deep learning misalnya gitu. Itu benar atau tidak? Nah itu seberapa kesesuaiannya antara judul dengan hipotesisnya itu ntar juga kita nilai gitu. Lalu poin keempat, besaran dampak yang diberikan oleh produk tersebut gitu. Jadi seberapa besar apakah selama implementasi produk itu apakah akan ada dampak-dampak tertentu yang positif terhadap customer atau penggunanya gitu ya. Itu juga kalau bisa disampaikan di video atau materi yang diberikan di akhir di hasil project tersebut gitu. Itu untuk poin 1 dan poin 2. Jadi bobotnya ini 5 dan 25%. Dan poin ketiga berikutnya adalah implementasi. Ini adalah salah satu yang bobotnya tertinggi ya, 30%. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pemilihan metode atau tools yang tepat. Nah, ini kalau tadi poin kedua itu lebih ke hipotesis, jadi bisa jadi pas diimplementasi itu berbeda dengan yang ditentukan di poin kedua ya. Tapi di poin ketiga itu setelah diimplementasi dia pakai apa aja, metodenya, tools-nya. Nanti dari situ baru kita kita evaluasi gitu dari tim juri. Lalu yang kedua, kesiapan produk. Jadi selama implementasi itu tolong jika dilakukan dokumentasi ya, baik itu saat mengerjakan foto atau mungkin ada dokumentasi lainnya dari sisi produknya juga gitu ya. Jadi nanti kita juga nilai dari sisi itu gitu ya. Apakah produk kesiapan tim ya, koordinasi tim dalam mengembangkan produk tersebut itu baik atau kurang gitu ya. Dan yang terakhir setelah implementasi itu poin ketiganya adalah pengujian atau hasil evaluasi produk. Jadi misalnya teman-teman sudah bikin satu produk tadi misalnya deteksi suhu atau apa, nah lalu disertakan juga pengujiannya. Bisa itu langsung dengan video atau misalnya dengan hasil evaluasi bikin di slide atau apapun mengenai akurasi, terus kecepatan pendeteksian dan sebagainya itu juga dibuat laporannya. Jadi satu penilaian implementasi ini langsung dari pemilihan metodenya, proses pembuatannya selama pembuatannya, dan terakhir adalah hasil produk yang sudah dibuat tersebut gitu. Jadi 3 poin itu mencakup dari seluruhan proses ya, di awal sampai ke hasil dari produknya gitu. Nah, ini bobotnya 30%. Dan poin keempat adalah kreativitas. Nah, di sini poin pertama adalah eksplorasi tentang source atau project lain yang serupa. Jadi saya bisa bilang semua project yang dibangun itu sebenarnya orang lain tuh udah banyak yang mengembangkan gitu. Jadi teman-teman bisa tiru, bisa coba dari project tersebut gitu. Nah, tapi di sini yang saya juga menilai tentang eksplorasinya. Jadi mohon untuk teman-teman adik-adik jika menggunakan project atau produk lain atau source lain dari tempat lain, pertama disertakan kreditnya ya, disertakan asal sumbernya dari mana.
Terus yang kedua juga tolong dijelaskan ya seperti apa cara kerja produk atau project yang semua kembangkan gitu ya. Nah, itu sebetulnya jadi poin untuk eksplorasi gitu. Lalu poin kedua, jika ada modifikasi, misalnya misalnya adik-adik membangun satu produk, terus adik-adik ngambil referensinya dari source lain. Nah, tapi ternyata source tersebut tuh nggak memuaskan, atau misalnya ada yang pengen diubah, ya apa mungkin akurasinya ditingkatkan dan sebagainya. Nah, jika ada modifikasi juga disertakan atau disertakan di laporan atau di videonya nanti. Modifikasi apa saja yang dilakukan gitu dari source tersebut dan hasilnya dibandingkan antara yang sebelumnya, yang sebelum dimodifikasi dengan yang sudah dimodifikasi gitu. Hasilnya apakah lebih baik atau di bawah dari yang sebelum dimodifikasi itu nggak masalah, kita nggak lihat hasilnya ya. Di situ kita lihatnya dari pemahaman dari adik-adik semua. Berarti kalau adik-adik bisa memodifikasi source lain, itu udah ada skills tambahan ya, lebih ke pemahaman tentang source tersebut itu lebih dalam gitu. Dan poin yang ketiga, nah ini yang jika misalnya ada adik-adik yang benar-benar membangun produknya dari awal ya, misalnya tanpa ada enggak dari source lain, dari project lain, benar-benar dari referensi paper atau penelitian orang. Nah, itu juga tolong dibuatkan laporannya. Nah, ini berarti apa? Poin penting juga, jadi teman-teman udah paham banget tentang pengembangan AI tersebut gitu. Oke, ini untuk implementasi dan kreativitas ya, dan jadi kreativitas ini bobotnya nggak begitu besar 10%. Ini lebih ke pendalaman lebih ya tentang AI itu sendiri gitu. Jadi selamat adik-adik udah bisa melakukan implementasi, membangun produknya, terus lakukan pengujian, itu sudah lebih dari cukup gitu. Tapi jika adik-adik di sini ada yang bisa lebih paham lagi, mengeksplorasi lagi ya tentang proyek tersebut, berarti ada poin plus di bagian kreativitas gitu. Dan poin terakhir adalah pemasaran. Nah, ini juga bobotnya sama besarnya dengan implementasi gitu. Kenapa? Karena tujuan akhirnya itu adalah di pemasaran, di seberapa bermanfaatnya produk tersebut ya di di customer ataupun di sisi bisnisnya nanti gitu. Nah, poin pertama adalah kesiapan produk. Yang jelas jika teman-teman ingin memasarkan produk, kesiapan produk tersebut juga harus sudah matang, udah jadi atau udah bisa dilakukan demo gitu ya, demo produknya. Lalu yang kedua, target marketnya dijelaskan. Misalnya ini, saya bikin sistem absensi dengan deteksi wajah misalnya gitu ya. Nah, itu kira-kira siapa yang akan mau pakai produk tersebut? Misalnya, oh ya sekolah, terus ternyata perkantoran dan sebagainya, itu coba dijelaskan ya siapa aja ya target marketnya. Dan poin yang ketiga, gimana strategi atau cara pemasarannya? Apakah lewat sosial media gitu ataupun langsung didatangi sekolah-sekolah atau kantor-kantor tersebut ya, itu juga dijelaskan di videonya atau di laporan yang dikirimkan nanti. Dan poin terakhir ini aspek teknis, apakah produk yang adik-adik semua buat itu akan mudah diterapkan di target market yang ditentukan gitu. Nah, itu kayak misalnya, oke, teman-teman bikin sistem yang canggih gitu ya, misalnya kayak robot atau sesuatu yang teknologi cukup tinggi gitu. Nah, tapi target marketnya misalnya di sekolah gitu, sedangkan di sekolah mungkin ada banyak keterbatasan, misalnya infrastruktur yang nggak cukup, ataupun apalagi jaringan atau koneksinya nggak begitu stabil, akhirnya kan nggak connect ya, teknologinya terlalu canggih, tapi target marketnya belum siap. Nah, itu juga jadi penilaian kami ya, apakah cocok produknya dengan target marketnya gitu.
Oke, kurang lebih itu poinnya dari saya. Detail penilaiannya ini langsung aja kalau ada yang ditanyakan dari Bapak, Ibu, atau adik-adik semuanya tentang poin penilaiannya. Langsung open mic aja atau chat juga ya, bisa. Ya, jadwal pengumpulannya Pak dari panitia kok yang lebih, ya Pak, silakan. Halo, sudah dengar suara saya peserta? Sudah Pak. Oh ya, Siap, baik. Ustaz. Tadi ada yang tanya via WA untuk deadline pengumpulannya tanggal berapa, intinya gitu. Untuk deadline ada perubahannya itu tanggal 30 November itu sudah pengumuman pemenang. Intinya sudah setor, kami dari pengampu setor ke pusat. Nah, karena deadline-nya seperti itu, kami dari panitia akan menentukan untuk terakhir pengumpulannya via link itu tanggal 27 November ini. Jadi kami ada waktu untuk mengolah penilaian sama ini selama 3 hari. Mungkin itu jawabannya. Terus ada pertanyaan lain. Mungkin Pak Rival bisa langsung jawab via chat Zoom. Ya, untuk produk apa sudah harus terjual dan masuknya? Ya, untuk produk tidak harus terjual karena ini ya poin tadi yang pemasaran itu lebih ke produknya udah jadi, udah siap, terus dijelaskan target marketnya seperti apa, strategi pemasaran seperti apa, dan kecocokan produk dengan marketnya gitu. Jadi di sini saya nggak tuliskan harus terjual atau tidak, tapi kalau misalnya memang sudah terbukti misalnya ada yang bisa dijual atau ada yang beli, itu juga bisa disertakan saja nggak apa-apa. Itu juga berarti menandakan bahwa si marketnya cocok sama produk yang dibangun ya. Itu juga mungkin bisa jadi penilaian, tapi nggak jadi apa, bisa jadi poin plus tapi bukan penilaian utama gitu. Selamat pagi, Pak. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Pak Arifal, mohon diperjelas nanti kita mengumpulkannya itu apa saja. Jadi misalkan apakah hanya video, apa video plus papernya plus macamnya bla bla blanya gitu, Pak. Mohon diperjelas lagi. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Dokumennya, ya terima kasih Pak. Iya, saya lupa tambahkan ya. Jadi bisa diceknya ntar di link upload tugas ya, cuman saya coba tulis lagi aja. Itu pertama disertakan video, demo, produk, ya. Lalu hasil produknya, projectnya, ini bisa source-nya. Ya. Kalau misalnya source-nya terlalu besar, bisa screenshot aja ya dari source-nya. Terus yang ketiga, video, demo, sama project ya. Laporan. Nah, ini laporan itu kurang lebih menjelaskan apa tuh proses pembuatan projectnya. Ini nggak harus terstruktur, tapi yang penting langkah-langkahnya jelas ya laporannya. Jadi kayak awal pengembangannya seperti apa hingga hasil dari projectnya. Ada 3 ini ya.
3 ini sebenarnya. Kalau di upload di link tugasnya, ntar saya coba cek dulu. Ya, nanti semuanya masuk ke di ini ya, upload yang file terakhir ya, dokumentasi, laporan, source code dan lain-lain ya, dari poin 2 dan 3 itu masuk digabung, di-upload ke sini. Dan kalau video itu kalau bisa di-upload ke YouTube ya, jadi cuma dimasukin link YouTube-nya aja di sini gitu. Jadi itu untuk dokumen pengumpulannya ada 3 ya, video demo, hasil project, source code, laporan pembuatan projectnya. Berarti untuk laporannya ini hanya sederhana aja ya Pak, nggak perlu ada kayak laporan praktek gitu ya Pak? Apa bagaimana Pak? Oh, nggak perlu. Jadi laporan itu nanti mencakup Oh ya. poin 3. Terus kalau ada poin 4-nya disertakan gitu. Jadi proses Oh, baik. terus aja semua. Oh ya. Pokoknya laporannya mencakup yang tadi kriteria yang disebutkan ya Pak? Betul, dari konsep sampai ke pemasarannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifah. Ya, sama-sama. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dari peserta lain. Silakan, waktu kita 30 menitan, ayo. Silakan. Bisa langsung open mic dari peserta biar nanti pertanyaannya bisa jelas dan jawabannya nanti pas gitu. Ya, silakan. Langsung. Mohon maaf Pak Muklis, tanya lagi Pak, maaf. Mumpung ada waktu, silakan. Iya Pak. Nah itu kan nanti penilaian di tanggal 30 November ya. Iya Bu, ya. Nah untuk pengumumannya kapan Pak? Gini Bu, untuk deadline-nya itu sampai 27 pengumpulan Tanggal 27 tugasnya. Ya, kami dari panitia dan penilai dari Pak Rival kami akan fokuskan selama 3 hari itu, termasuk pengumumannya tanggal 30. Karena Oh, kami tanggal di 30. deadline, ya. Sedangkan pertanyaannya kenapa kok tiba mendadak. Nah, ini kami dapat informasi 1 minggu yang lalu bahwasanya ini harus diakhiri tanggal 30. Sebab di agenda pusat itu ada agenda sayembara siswa. Jadi awalnya itu akhirnya sampai bulan Juni ya itu majunya cukup istimewa, termasuk seperti Zoom ini. Ya. Jadi kalau mau nggak mau kita adakan Zoom mendadak. Oh iya baik Pak. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Saya persilakan mungkin via chat WA atau di chat Zoom, silakan pertanyaannya. Untuk materi, insya Allah sudah kami upload semua di link materi, termasuk source code dari semua materi atau videonya. Silakan dari peserta mungkin, atau dari Bapak Ibu Guru pendamping, mungkin kalau ada yang dipertanyakan, atau ada yang kurang jelas.
Mungkin dari SMKN Gelaga, mungkin ada yang tanyakan, mic-nya sudah on. Maaf Pak, mau bertanya. Oh ya, dari SMK Tangsel ya, silakan Pak. Ya. Jadi itu kan ada video demo ya Pak yang diupload ke YouTube. Iya. Penilaiannya itu berdasarkan dari views-nya atau dari like-nya atau mungkin dari subscribe-nya? Oke, baik. Langsung saya jawab Pak. Untuk video ini tidak dari like, tapi prosesnya Pak. Dari proses pembuatannya. Jadi kita tidak penilaiannya yang view, yang subscribe, enggak. Ini di prosesnya, dari proses dari awal sampai akhir kayak apa gitu ya. Tentang originalnya kita Pak. Kita lihat gitu. Oh, baik, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan yang lain, ini sangat bagus pertanyaan tadi. Mungkin Pak Arifal bisa menambahkan terkait tadi video Pak, mungkin Pak, biar Pak peserta juga lebih jelas. Ya, setuju tadi Pak. Betul. Jadi video tuh kita nggak ada penilaian tentang berapa banyak view-nya, like-nya atau tersebut ya. Jadi lebih ke konten dari videonya. Jadi kita langsung lihat dari kontennya sesuai dengan poin-poin penilaian tadi ya yang dijelaskan. Itu saya juga sudah share di grup untuk slide yang ini. Jadi supaya bisa cek lagi ya apakah konten videonya sudah sesuai dengan poin-poin yang diminta gitu. Itu aja dari saya. Ya. Baik, pertanyaan yang lain silakan. Mungkin Bapak Faisal tadi mic-nya sudah on, barangkali ada yang tanyakan. Mungkin dari peserta ada yang tanyakan. Kalau sudah jelas semuanya, mungkin kami cukupkan ya. Mungkin tambahan dari kami, nanti yang terpilih sebagai pemenang atau apa nanti akan kami adakan visitasi ya, berupa Zoom nanti, karena kami selaku pengampu akan mempertanggungjawabkan ya. Itu jadi kami akan melakukan visitasi, akan info lebih lanjut kami akan sampaikan nanti via Japri. Dan nanti saat pengisian form upload mohon diisi sesuai dengan data realnya, yaitu namanya sesuai apa ya, sesuai ijazah atau apa ya. Itu karena untuk sebagai bahan kami laporan pemenang itu akan diupload ke pusat. Jadi nanti akan muncul di web pusat. Jadi nanti tidak ada komplain terkait nama atau gelar. Jadi mohon diisi namanya dan nomor WA yang aktif. Mungkin itu. Permisi Pak, izin bertanya. Untuk dokumen pengumpulan di opsi nomor 3 kan laporan, itu laporannya dijelaskan berupa presentasi atau diketik di dokumen biasa? Iya, oke. Itu bebas ya, mau bentuk laporan atau bentuk presentasi atau bentuk Word gitu ya. Gitu. Cuman kalau dari saya prefer untuk dibentuknya PowerPoint ya. Jadi di laporannya nggak begitu detail, nggak begitu banyak. Jadi udah langsung poin-poinnya aja di slide gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Apa sudah cukup dari peserta? Mohon izin bertanya Pak.
langsung, silakan. Ya, saya ingin bertanya untuk Pak Arifal. Jadi proyeknya itu apa boleh yang dimodifikasinya itu hanya dataset aja, tapi source code-nya tidak diubah, seperti itu, Pak. Jadi ya ada fitur-fitur yang ditambahkan dari dataset aja, Pak. Apa boleh seperti itu? Boleh. Jadi di Catvin nggak modifikasi itu nggak soal source-nya aja, tapi misalnya datasetnya ada yang kurang cocok gitu ya, mau diubah. Nah, itu boleh. Nah, itu tolong disertain juga di laporannya. Kenapa dirubah? Jadi apakah akan memperbaiki akurasinya atau buat apa proses compile lebih cepat atau gimana? Nah, itu dijelaskan aja gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kepena paling. Oke, silakan. Sudah cukup dari peserta? Untuk yang sudah gabung, jangan lupa untuk absensi. Saya harapkan pertanyaannya semuanya segera disampaikan di forum ini, biar nanti lebih jelas. Kalaupun malu untuk buka mic, ya silakan via chat, ya bisa chat WA atau chat Zoom, silakan. Ini waktu kita masih ada waktu 15 menit. Silakan dimanfaatkan. Baik, dari peserta apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, bisa kami akhiri. Cukup. Baik, untuk yang lain ya, ini ada yang sudah mengatakan cukup. Baik, sebelum kami tutup, Pak Rival mungkin bisa menambahkan atau ngasih motivasi ke semua peserta. Silakan Pak, untuk penutup. Baik, oke. Terima kasih sebelumnya buat KKSI ya, panitia, serta Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang sudah mengikuti kegiatan KKSI ini ya, dari awal sampai terakhir kita udah masuk ke pembuatan proyek akhirnya. Nah, mudah-mudahan ada yang didapatkan dari adik-adik semuanya,
selama proses membangun produk ini gitu. Memang tujuannya mungkin kalau dari kita sendiri, kami sendiri pengennya adik-adik itu muncul ketertarikan di bidang AI ini gitu, karena di bidang AI ini terus terang SDM-nya sangat sedikit, terutama di Indonesia saat ini, dan sedangkan trennya itu lagi tinggi sekarang, kebutuhan SDM yang mempunyai keahlian di bidang artificial intelligence, data scientist, dan sebagainya itu sedang tinggi sekarang, karena hampir semua bidang perlu bidang tersebut gitu. Akan tetapi sumber dayanya terbatas gitu. Jadi semoga misalnya dari pelatihan ini ada yang tertarik, ada yang terus meningkatkan improve ya pengetahuannya di bidang AI ini ya, baik di dalam kampusnya atau di dalam sekolahnya ataupun nanti di luar itu gitu ya. Perbanyak juga ikut komunitas, karena banyak juga komunitas-komunitas di luar ya, buat adik-adik terutama yang sekarang fokusnya di bidang ini, di bidang AI dan sebagainya gitu. Baik, yang itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya materi-materi yang sudah disampaikan oleh semua sumber juga. Nanti hasil proyek akhirnya juga jangan lupa diupload ya. Terakhir berarti tanggal 27 itu. Jadi saya juga mungkin mewakili narasumber yang lain dan juri-juri yang lain juga akan melakukan penilaian seobjektif mungkin ya. Jadi poin-poin ini saya coba sedetail mungkin supaya nanti jelas apa saja yang dinilai dan objektivitasnya juga terjamin ya. Semuanya nggak ada yang kalaupun nanti nilai akhirnya pun diminta, kita juga sebenarnya bisa untuk kasih. Cuman untuk poin detailnya sudah dijelaskan di slide ini, jadi teman-teman semaksimal mungkin disesuaikan dengan poin-poin yang diminta dari penilaian tersebut gitu. Ya, kurang lebih dari saya segitu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi ya. Terima kasih atas waktunya Pak Rival. Tadi sudah disampaikan penutup dari Pak Rival. Dari panitia menyampaikan mohon maaf apabila selama memfasilitasi peserta ada yang kurang, kritik dan saran siap kami tampung, bisa via chat kami di admin group, itu adalah Pak Arifal. Ini maaf tanggal 27. Nah, ini maksudnya tanggal 27 apa ini? Jam. Ini ya, untuk tanggal 27 maksudnya adalah tanggal 27 November ini. Jadi silakan dimanfaatkan dalam waktu 1 minggu ini semaksimal. Untuk lain-lain bisa disampaikan ya grup dan juga via Japri juga siap kami, dan untungnya kami upload di link materi. Dan jika ada kendala untuk upload bisa langsung chat ya di panitia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pada pagi hari ini. Terkait lain-lain bisa kami infokan di grup menyusul ya. Dari kami selaku panitia pengampu dari awal materi sampai di Zoom meeting ini, barangkali ada kata-kata atau wakili UKKS panitia, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas support-nya, atas semangatnya mengikuti kegiatan ini. Semoga segala yang didapat di KKS ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru maupun semua peserta.
Dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yor.